Di sebuah desa kecil yang damai, tinggal seorang anak laki-laki bernama Rico. Rambutnya hitam ikal, matanya selalu berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia senang bermain di sawah, mengejar capung, atau berlari di jalan tanah bersama teman-temannya. Namun ada satu hal yang selalu membuat Rico penasaran. Kota besar. Setiap kali ada orang desa bercerita tentang gedung tinggi, bus berwarna-warni, dan jalanan penuh mobil, Rico selalu mendengarkan dengan mata berbinar. Kalau di kota itu, lampu jalannya bisa berubah-ubah warna. Merah berhenti, hijau jalan. Keita Pak Jia, sopir angkot desa. Wah, hebat sekali, gumam Rico penuh kagum. Perjalanan ke kota. Suatu pagi, ayah mengajak Rico ikut ke pasar besar di pinggir kota. Rico, mau ikut bapak ke pasar? Kita naik truk sayur. Tapi jangan jauh-jauh. Ya, mau pak, mau sekali, jawab Rico bersemangat. Sesampainya di pasar, Rico takjub. Bangunan tinggi menjulang, orang-orang sibuk berjalan, suara klakson bersahut-sahutan. Wow, seperti dunia lain. Namun karena terlalu asyik melihat burung merpati beterbangan, Rico tak sadar ia berjalan terlalu jauh. Saat menoleh, ayahnya sudah tidak ada. Pak, pak, Rico berlari kecil mencari, tapi tak ada jawaban. Jantungnya berdegup kencang. Aku tersesat, bisiknya ketakutan. Bertemu sahabat baru. Saat kebingungan, seorang anak perempuan sebaya menghampirinya. Rambutnya dikuncir dua, wajahnya ceria. Halo, kamu kenapa sendirian? Tanyanya ramah. Aku kehilangan ayahku. Aku dari desa dan aku nggak tahu jalan pulang. Jawab Rico hampir menangis. Anak itu tersenyum. Namaku Lina. Jangan khawatir. Aku kenal kota ini. Ayo, aku temani kamu cari ayahmu. Mata Rico berbinar lagi. Benarkah? Terima kasih Lina. Petualangan di kota mereka pun berjalan berdua. Sepanjang perjalanan, Rico melihat banyak hal baru. Menyeberang jalan Lina. Kenapa orang-orang berhenti di garis putih itu? Tanya Rico. Itu zebra cross. Kalau lampu hijau, baru boleh jalan. Jelas Lina. Rico mengangguk, tapi saat lampu masih merah, ia hampir nekat menyeberang. Hati-hati. Tunggu dulu, seru Lina sambil menarik tangannya. Rico terkekeh malu. Ternyata di kota pun ada aturannya. Kedua taman kota mereka tiba di taman dengan air mancur yang indah. Anak-anak berlarian, ada yang bermain sepeda. Di desa, tidak ada air mancur seperti ini. Kagum Rico, kamu boleh main sebentar, tapi jangan lupa, kita harus cari ayahmu, kata Lina sambil tersenyum. 3. Kebun binatang mini tak jauh dari sana, mereka melewati kebun binatang mini. Rico terperangah melihat jerapah, burung merak, dan monyet yang usil. Wah, aku baru lihat hewan-hewan ini langsung. Seru Rico girang. Lina tertawa. Kalau di kota, banyak tempat seperti ini. Seru, Ken, 4. Tantangan di jalan. Namun perjalanan tidak selalu mudah. Mereka sempat salah naik bus, hingga terdampar di terminal besar. Rico panik, tapi Lina menenangkan. Tenang, kita bisa turun dan tanya orang. Saat hujan turun, mereka berteduh di toko roti, dan pemilik toko yang ramah memberi mereka roti hangat. Di tengah perjalanan, mereka bahkan menolong seekor anak kucing yang terjebak di got. Kasihan, Lina, kita tolong, ya? Kata Rico sambil mengangkat kucing kecil itu. Lihat, kamu berani sekali. Puji Lina. Pertemuan yang mengharukan saat malam mulai tiba.
Lampu kota menyala terang. Riko semakin takut tak bisa pulang. Tapi Lina menggandeng tangannya erat. Jangan khawatir, kita tanya Pak Polisi di sana. Mereka mendekati pos polisi. Seorang polisi ramah menyambut. Kenapa kalian di sini, Nak? Riko menjawab, gugup. Aku tersesat, Pak. Aku kehilangan ayahku. Polisi lalu menghubungi petugas pasar. Tak lama kemudian, ayah Riko datang berlari dengan wajah cemas. Riko, Nak, akhirnya ketemu juga. Ayah memeluk Riko erat. Pak, maaf, aku tadi jalan-jalan sendiri. Kata Riko menunduk. Ayah tersenyum lega. Tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Riko menoleh ke Lina. Terima kasih Lina, kamu sudah menolongku. Lina tersenyum. Sama-sama. Jangan lupa, kalau ke kota lagi, hati-hati ya. Kembali ke desa keesokan harinya, Riko pulang ke desa bersama ayah. Saat melihat sawah hijau dan rumah kayu yang hangat, hatinya terasa damai. Walau kota penuh petualangan, rumah tetaplah tempat paling indah. Bisik Riko sambil tersenyum. Peasant Moro, jangan pergi jauh tanpa izin orang tua. Dunia luar penuh hal baru, tapi selalu berhati-hati. Persahabatan bisa membuat perjalanan lebih menyenangkan. Rumah adalah tempat paling nyaman untuk kembali.